Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali belajar untuk meningkatkan kompetensi kita, khususnya di bidang komputer. Baik, materi kita kali ini yaitu menggunakan perangkat lunak pengolah angka. Apa saja yang akan kita pelajari dalam materi ini? Yang pertama adalah mengenal lembar kerja dan menggunakan lembar kerja Microsoft Excel. Ya, ini bagian pertama. Nah, yang kita bahas di sini adalah nanti layar editornya seperti apa, Microsoft Excel itu apa saja bagian-bagian dari layar editor itu. Kemudian lembar kerja dari Microsoft Excel itu seperti apa, bagaimana menggunakannya. Lalu di sini juga kita akan belajar rumus-rumus, ya, fungsi-fungsi, tentu saja yang ada kaitannya dengan aktivitas kita. Yang berikutnya, yang kedua adalah bagaimana kita membuat gambar dari angka-angka dalam bentuk tabel. Kita tampilkan dalam bentuk grafik. Nah, namanya di sini grafik, ya. Gambar yang berasal dari angka-angka. Gitu. Bagaimana kita membuatnya, menyiapkannya, mengeditnya, lalu menampilkan ataupun kita meletakkan pada daerah-daerah tertentu pada lembar kerja kita nanti. Yang ketiga adalah mengolah data. Ya, di sini kita belajar nanti mengurutkan data. Bagaimana kita mengurutkan data dari terkecil ke besar berdasarkan abjad atau berdasarkan kolom-kolom tertentu atau field name tertentu. Kemudian juga kita akan menyaring, ya, menyaring data. Maksudnya di sini adalah memfilter. Kita ingin menampilkan data dengan kode tertentu, gitu. Lalu membuat subtotal. Nah, setelah kita mengurutkan tadi, ya, nanti kita akan membuat subtotal. Misalnya kita mengurutkan hasil penjualan kita pada bulan Juni. Nah, terus berapa sih jumlahnya pada bulan Juni tersebut? Itu. Lalu yang keempat adalah mencetak lembar kerja dan laporan yang telah kita buat sesuai dengan langkah-langkah 1, 2, 3. Nah, demikian yang kita akan bahas di sini. Ya, kita akan lanjut saja masuk ke dalam program Excel-nya. Jadi Bapak tidak berpanjang lebar lagi di sini. Ya, kita langsung ke Excel-nya saja agar lebih mudah memahami. Ya, mari anak-anak kita simak satu persatu. Ya. Nah, baris pertama, yang pertama di sini adalah namanya Quick Access. Ini ada drop down yang aktif dalam Quick Access atau menu akses cepat. Ya, ada new di sini, ada open, ada save, ada email, quick print, print preview, spelling, undo. Nah, ini dan seterusnya. Yang aktif sekarang hanya ada 4. Kalau kita ingin mengaktifkan lagi yang lain, kita bisa mengaktifkannya. Nah, ini tambahan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini ada tambahan open. Ketika kita membuka file, langsung klik ini, dia langsung open, gitu ya. Itu namanya quick access, menu akses cepat. Selanjutnya ini ada box 1. Box 1 ini adalah ketika kita baru pertama kali membuka lembar kerja, maka namanya box 1. Apa itu box 1? Nanti Bapak jelaskan berikutnya. Nah, kalau ini kita beri nama, misalnya kita sudah membuat sesuatu di sini, misalnya berupa nomor, ya, nama barang misalnya, ya, jumlah, harga satuan, ya, satuan, kemudian jumlah harga, ya, kita simpan, ya, maka ya kita simpan misalnya dalam sebuah folder kita, ya, yang sudah Bapak siapkan di sini, misalnya dalam perangkat, ya, perangkat pembelajaran, ya, perangkat pembelajaran semester genap. Kita beri nama misalnya tabel harga umpamanya. Nah, maka di sini otomatis akan diganti dengan tabel harga sesuai dengan apa yang kita ketikkan tadi namanya. Selanjutnya di pojok kanan seperti apa yang telah kita pelajari pada aplikasi sebelumnya, ini minimize, mengecilkan seperti ini dia.
ya, maximize. Ini di sini ada 2 nanti. Kalau kotaknya 1 berarti itu maximize. Kalau 2, ini ada 2 kotak, ini kita lihat, ya, restore. Jadi ini layar bisa diatur lebarnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau di sini 1 maximize, dia maksimalkan ukuran layar, dan ini close menutup. Lalu ada tab ribbon, ya, atau menu-menu. Ya, ada file, home, insert, pick layout, formula, data, review, view, acrobat, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan. Tentu saja kalau yang normalnya adalah sampai pada view saja. Nah, di masing-masing tab ribbon, di sini ada ribbonnya. Home misalnya, ini ribbonnya. Ketika kita klik insert, beda ribbonnya. Ketika pick layout, beda ribbonnya. Ya, ini normalnya. Ya, di sini di dalam ribbon ini juga terdapat ribbon group. Ya, ada di sini clipboard, font, alignment, number. Kalau kita klik ini akan ada pilihan-pilihan lagi. Nah, seperti ini. Nah, di dalam alignment ada number, alignment, font, border, fill, protection. Ya, itu. Oke, dan lain sebagainya. Oke, di sana namanya apa tadi? Ribbon group, ya. Di dalam ribbon group di sini ada playout. Nah, ini playout ini. Atau box launcher, ya, bukan playout. Atau boleh juga disebut playout. Box launcher. Kalau istilahnya di sini box launcher. Ya. Nah, di bawah box launcher ini ada atau di bawah ribbon group ini sangat penting. Di sini ada kotak putih. Ini kalau kita lihat di sini ada E3. Artinya apa? Kita ada di kolom E baris 3. Ya. Kemudian di sini ada X, ada ini yang tidak aktif. Yang aktif ada fungsi. Di sini menunjukkan ada rumus yang bisa kita manfaatkan. Inilah rumus-rumusnya. Nah, di sini kalau kita tinggal memilih rumus, ya, atau select kategori rumus. Most recently used artinya rumus-rumus yang sering kita gunakan. Ada all ini berarti semua rumus ini semua fungsi-fungsi, ya. Ya, ini fungsi. Ada fungsi apa semua di sini, ya, APREG, ABS, screen, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ingin menampilkan fungsi yang sering kita pakai, ya kita tinggal pilih most recently used. Ada juga khusus fungsi keuangan finansial, ya, seperti itu. Oke, tinggal nanti dilanjutkan dengan perintah-perintah selanjutnya. Nah, ini sangat penting. Ketika kita menulis rumus, ya, maka dia akan tertulis di situ, ya, di bagian kotak yang paling panjang ini. Ini namanya formula bar, ya. Misalnya kita tulis jumlah 10, harga satuan misalnya 150.000. Nah, ini rumusnya adalah, ya, berarti ini C baris 3 dikali dengan D baris 3 juga. Berarti C3 kali dengan D3. Nah, inilah hasilnya, ya. Nah, jadi cepat sekali anak-anak. Nanti kita klik saja ini koma dulu untuk memisahkannya, ya. Jadi seperti itu. Ya, nanti kalau sudah selesai ketik simpan lagi, ya, jangan tidak disimpan, nanti kalau tidak disimpan hilang, ya. Baik, selanjutnya tadi Bapak sudah panjang lebar menggunakan rumus malah di sini. Nah, kembali kita mengenal kolom. Ini kolom, ya. Kolom ini banyak sekali, ini kolom ke kanan, ya, dari kolom A sampai XFD, ya. Jadi kalau kita tekan tombol N di keyboard dan langsung panah kanan, nah, ini muncul kolom terakhir adalah kolom XFD. Ya, kemudian kita home saja, dia akan kembali ke awal. Oke, ini perhatikan selalu dalam mengetik, ini kolom apa dia di sini. Ya, ini ingat, jangan nanti anak-anak kolomnya sudah jauh, kenapa naskah saya hilang. Ternyata anak-anak di kolom yang bukan di tadi gitu, ya. Misalnya kolom ini, mana sudah yang saya ketik, ternyata nggak kelihatan gitu, ya. Oke, lanjut, ini juga begitu, ya, baris 1 sampai 1 juta sekian, ya. Ke bawah nih kalau kita lihat barisnya ke bawah 1.076.000 kurang lebih, ya, 576, ya. 1.048.576 baris. Ya, kembali ke awal. Oke, itu baris, ya. Itu baris dan kolom tadi. Nah, bagian-bagian ini disebut dengan rank. Kalau satu ini namanya sel. Nah, bagaimana menyebut sel? Sel, ya, kembali di sini di dalam pengertiannya ada quick access, tab ribbon sebetulnya kalau ini yang Office 2007, ya. Ada formula bar, tadi ada baris dan kolom, ada sel. Sel itu apa? Pertemuan antara satu baris dan satu kolom. Nah, ini misalnya ini sel apa ini? Yaitu sel B3. Pertemuan satu baris 3 dan satu kolom B, ya. Ini namanya sel. Artinya disebut dulu nama kolomnya. Berarti di sini adalah sel B3. Kalau ini sel C2, ini sel ini C3, ini D3, ini E3. Nah, itu.
Nah, kemudian kalau kita misalnya menulis lagi angka 2, misalnya di sini adalah umpamanya di sini kita tulis kedelai ya. Kedelai. Misalnya 10, umpamanya ini 12.500, kita kalikan lagi, ini sama dengan ya. Rumus itu sama dengan, berarti ini kan dia di C4 ya, C4. Nah, dikali dia di bintang ini ya. C4 dikali dengan D4 ya, di enter. Nah, ini kita klik seperti tadi koma ya supaya ada pemisah. Nah, sekarang kalau kita ingin menjumlahkan ini sudah bukan sel lagi, tapi beberapa sel atau 2 sel ya. Nah, untuk menjumlahkannya kita menggunakan fungsi sum. Nah, ini kita blok. Karena kita memblok lebih dari 1 sel, itu namanya rank. Nah, ini yang disebut dengan rank. Misalnya E3 dengan E4, inilah rank ya. Itu. Berapapun dia jumlahnya, kalau belum semua daripada sel, itu masih namanya rank ya. Ya, jadi rank itu apa? Kumpulan dari beberapa sel. Nah, kalau keseluruhannya dari kolom A sampai dengan kolom XFD dan baris 1 sampai dengan baris 1 sampai 1.576 ya, itu disebut dengan worksheet atau sheet ya. Keseluruhan dari sel-sel ini itu namanya worksheet atau sheet atau yang disebut dengan lembar kerja. Ini misalnya ada 2 lembar kerja di sini sekarang, sheet 1 dan sheet 2. Sheet 1 isinya yang apa yang kita ketik tadi, sheet 2 masih kosong. Nah, ke semua lembar kerja ini disebut dengan workbook, buku kerja ya. Jadi buku kerja, jadi workbook. Ada sel ya. Jadi tadi ada sel ya, sel, rank, kemudian worksheet ya, lalu workbook. Nah, itu yang perlu kita pahami dalam sebuah lembar kerja Microsoft Excel. Jadi keseluruhannya ya. Jadi ini sheet, ada sel, ada rank ya, segini juga rank ya. Ada worksheet semuanya ya, dan semua ini sheet 1 sheet 2 namanya workbook atau buku kerja. Demikian anak-anak yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, bila ada pertanyaan silakan ditulis di dalam dalam daftar hadir ya. Ketika kalian masih kesulitan memahami apa yang Bapak sampaikan, silahkan nanti ditulis di dalam daftar hadir ya. Di bawah itu ada pertanyaan apa gitu ya. Jadi Bapak harap kalian bisa sungguh-sungguh belajar, jangan hanya formalitas absen, tapi kalian tidak punya pemahaman yang jelas apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ya. Tetap semangat belajar, walaupun dari rumah kita harus mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan teknologi informasi agar apa yang kita harapkan belajar ini dalam belajar kita dapat ya. Apa itu belajar dan tidak tahu menjadi tahu. Bagaimana kita bisa merubah diri kita dari yang tidak tahu awalnya menjadi tahu. Tentu saja di sini ya kalian berperan penting sekali dalam mencapai tujuan pembelajaran. Bapak dan Ibu guru berusaha mengarahkan ya, silakan anak-anak juga memberikan masukan dan saran apa yang harus Bapak Ibu guru lakukan ya agar pembelajaran ini lebih efektif dan memberikan semangat yang tinggi buat kalian semua. Ya, jangan lupa dalam setiap aktivitas kita menerapkan protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu paling tidak ya selalu menggunakan masker, ya, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ya, tetap jaga kebersihan lingkungan. Demikian nanti kita lanjutkan nanti dengan bagian-bagian yang lain dari masih banyak sekali manfaat Excel ini. Ini Bapak belum menunjukkan apa semua manfaatnya, ya. Luar biasa Excel ini. Dia terintegrasi dengan bahasa pemrograman aplikasi-aplikasi tertentu, ya. Jadi Excel ini sangat banyak gunanya, ya. Untuk mengetahui lebih lanjut itu, ayo anak-anak, apa yang Bapak jelaskan, pelajari, ulangi, ya. Ya, jadi supaya kalian punya kompetensi, ya. Ya, ingat, belajar sampailah kalian pada titiknya yaitu memiliki kompetensi. Bukan hanya bisa yang tidak ada kriterianya atau tidak ada standarnya gitu ya. Jadi kompetensi itu memiliki standar, ya.
standar kompetensi, ya, kemampuan-kemampuan apa yang kalian miliki. Seperti ini tadi, pemahaman tentang sel, ya, dari baris, kolom, bagian-bagian daripada layar editor Microsoft Excel. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Santi 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 Om.